Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Indah Ismail Hikmah, mahasiswa semester 2 Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Wasatiyah Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama dengan perbedaan tradisi yang telah umum terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang beragama Islam, yaitu tradisi tahlilan dan yasinan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka. Tradisi tahlilan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, memiliki sejarah yang panjang dan merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal dengan ajaran Islam. Ada beberapa rangkuman sejarah berdasarkan berbagai macam sumber tentang tradisi tahlilan dan yasinan masuk ke Indonesia. Dan yang pertama itu ada pendapat yang mengatakan sebelum masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Jawa sudah memiliki tradisi terlebih dahulu, yaitu tradisi lelean atau begadang. Begadangnya selama 7 hari setelah kematian seseorang. Memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk menghibur keluarga yang berduka, agar keluarga tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kemudian tradisi ini merupakan bagian dari budaya Hindu dan Buddha yang dicampur adukan dan sudah lama turun-temurun atau sudah lama berkembang di Nusantara. Kemudian ketika Islam mulai berkembang di Indonesia melalui para wali songo, di mana para wali songo berusaha mengislamkan tradisi tersebut dengan mengganti unsur-unsur ritual lama. Itu unsur-unsur yang bercampur dengan Hindu Buddha diganti dengan yang lebih keislaman, yaitu dengan membaca zikir, tahlil, dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan adanya tradisi ini yang dicampur adukan dengan Islam, tradisi lokal akan tetap dipertahankan, namun disesuaikan dengan syariat Islam, tanpa meninggalkan tradisi yang lama atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat Indonesia. Nah, dari tradisi tahlilan tadi yang ada zikir, tahlil, dan bacaan doa-doa tersebut juga digabungkan dengan bacaan surah Yasin. Ada juga bukti sejarah dan praktik di Jazirah Arab. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi menyebutkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi seperti memberi makan selama 7 hari setelah kematian atau setelah meninggalnya seseorang. Nah, tradisi ini telah berlangsung sejak zaman Nabi dan para sahabat di Mekah dan juga di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pengajian dan doa bersama untuk mayit sudah ada sejak awal masuknya Islam. Nah, meski belum terstruktur seperti saat ini, yaitu seperti tahlilan dan yasinan yang ada pada sekarang. Ada beberapa pendapat juga tentang perkembangan dan penyusunan bacaan tahlil. Nah, yang pertama ada yang mengatakan bahwa tradisi tahlilan sendiri tidak berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Jadi belum ada pada zaman Nabi dan zaman para sahabat tradisi tahlilan dan yasinan itu belum berkembang. Melainkan tradisi tahlilan dan yasinan itu berkembang sejak abad ke-11 Hijriah, sekitar tahun 1600 Masehi. Dan dikembangkan oleh para ulama mutaakhirin yang melakukan istinbat atau penarikan hukum yang berasal dari Al-Quran dan hadis untuk menyusun rangkaian bacaan tahlil secara sistematis dengan ditambahi bacaan yasinan atau dibacaan surah Yasin. Nah, yang kedua, ada sebuah pendapat yang mengatakan pada zaman dahulu terdapat 2 ulama yang sering disebut-sebut sebagai penyusun awal tahlil, yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau wafat pada tahun 1132 Hijriah dan Sayyid Ja'far Al-Barzanji yang wafat pada tahun 1177 Hijriah. Nah, sedangkan menurut pendapat yang kuat, penyusun pertama tahlil adalah Imam Al-Haddad. Sebelum membahas ke dalilnya tahlilan. Nah, tahlilan sendiri berasal dari kata halala, yuhallilu tahlilan, yang artinya membaca la ilaha illallah atau membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, istilah ini kemudian merujuk pada sebuah tradisi membaca kalimat dan doa-doa tertentu yang telah diambil dari ayat-ayat Al-Quran dengan harapan
pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Nah, biasanya tahlilan dilakukan selama 7 hari dari meninggalnya seseorang. Kemudian hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Dan juga ada yang dinamakan haul atau itu setelah 1000 itu. Haul pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Nah, begitu juga tahlilan sering dilakukan secara rutin pada malam Jumat. Dan biasanya tahlilan tersebut dicampur atau digabungkan dengan Yasin. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit menurut pendapat mayoritas para ulama. Itu hukumnya boleh atau diperbolehkan dan pahalanya bisa sampai kepada mayit tersebut. Kemudian ada beberapa dalil yang meriwayatkan tentang diperbolehkannya tradisi tahlilan dan yasinan tersebut, yaitu diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi an Sayyidina Maq'il bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhir illa ghafarallahu lahu yaqra'uha ala mautakum rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ahmad Al-Hakim, Al-Baghawi, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabarani, Al-Baihaqi, wa Ibnu Hibban. Yang artinya ya, dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surat Yasin adalah pokok dari Al-Quran, tidak dibaca oleh seseorang yang kecuali mengharap ridhonya Allah dan kecuali diampuni dosa-dosanya. Maka bacakanlah surah Yasin kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, ada pun beberapa ulama juga berpendapat seperti Imam Syafi'i yang mengatakan wa yustahabbu ay yuqra'a 'indahu syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'an 'indahu kana hasana. Bahwa disunahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an kepada mayit. Dan jika sampai hatam Al-Qur'an tersebut, maka akan lebih baik keuntungannya atau doanya. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya menerangkan bahwa tidak adanya tahlil, tidak hanya tahlil dan doa, tetapi juga disunahkan bagi orang yang berziarah kubur untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada si mayit. Lalu setelahnya diiringi berdoa untuk mayit. Begitu juga ditambahi dengan surah Yasin tadi. Nah, Imam Al-Qurtubi juga memberikan penjelasan bahwa dalil yang tidak dijadikan acuan oleh ulama kita tentang sampainya pahala kepada mayit adalah dalil yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membelah pelepah kurma untuk ditancapkan di atas kuburan. Ditancapkan di atas 2 kuburan sahabatnya sembari bersabda yang berbunyi, semoga ini dapat meringankan kedua sahabatnya tadi di alam kubur sebelum pelepah ini menjadi kering. Kemudian Imam Al-Qurtubi juga berpendapat, jika pelepah kurma saja dapat meringankan beban si mayit, lalu bagaimanakah dengan bacaan Al-Quran tadi? Dan seperti tahlil dan juga yasin tadi atau bacaan Quran yang lainnya yang berasal dari sanak saudara ya, atau keluarga dan teman-temannya. Tentu saja ya, bacaan-bacaan Al-Quran dan lain-lainnya akan lebih bermanfaat bagi si mayit. Abul Walid Ibnu Rushd juga mengatakan yang berbunyi wa in qara'a rajulu wa ahdatsa wa baqiratihi lil mayyit jaza dzalika wa hasala lil mayyit ajruhu. Bahwa seseorang yang membaca ayat Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka pahala tersebut bisa sampai kepada mayit tersebut. Sejarah dan ijtihad para ulama secara historis menganggap bahwa tahlilan merupakan hasil dari ijtihad para ulama, khususnya Said Abdullah Al-Haddad yang berasal dari kalangan Ahlul Bait yang menyusun rangkaian bacaan tahlil dan yasinan sebagai doa untuk mayit. Nah, para ulama Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap atau memandang tahlilan sebagai tradisi yang mengharmoniskan budaya lokal. Menurut sejarah dan ijtihad para ulama secara historis, tahlilan ini dianggap sebagai hasil ijtihad ulama khususnya dari Said Abdullah Al-Haddad dari kalangan Ahlul Bait yang menyusun rangkaian bacaan tahlil dan yasin sebagai doa untuk mayit. Para ulama NU memandang tahlilan sebagai tradisi yang mengharmoniskan budaya lokal dengan ajaran Islam, bukan hanya sekadar adat dari nenek moyang tanpa dasar syariat. Nah, dari pendapat 4 madhab ya, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu juga ada yang memperbolehkan tahlilan dengan catatan-catatan tertentu, terutama terkait
atau berkaitan dengan niat dan tata cara pelaksanaan tahlilan dan yasinan tersebut. Mereka menegaskan kebolehan menghadiahkan pahala kepada mayit sebagai bentuk doa yang dianjurkan. Ada juga ulama yang berpandangan atau yang beranggapan bahwa tahlilan merupakan bid'ah dan haram dilakukan. Nah, hadis yang dijadikan dalil penolakan sebagai ulama dari 4 madhab termasuk Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, Hanbali juga menganggap bahwa tahlilan sebagai bid'ah yang mungkar dan haram. Mereka merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah al-Bajali yang telah disahihkan oleh para ulama seperti Al-Busiri, An-Nawawi, dan Al-Albani yang menyatakan bahwa larangan mengadakan acara makan-makan khususnya untuk mayit, dan hal tersebut merupakan atau dianggap sebagai bid'ah. Nah, kelompok yang menganggap hal tersebut sebagai bid'ah berargumen bahwa tahlilan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sehingga termasuk dalam kategori bid'ah karena merupakan amalan baru dalam ibadah yang tidak ada contohnya atau yang tidak ada ajaran dari sebelumnya. Dan Nabi itu tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Menurut mereka yang menganggap hal tersebut sebagai bid'ah, mereka juga menilai bahwa dalil yang digunakan pendukung atau mayoritas orang yang tahlilan itu seringkali hadis yang dhaif atau hadis yang lemah, atau tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum. Ada tokoh yang mengatakan, yaitu Ibnu Taimiyah dan ulama salaf lainnya, mengkritik praktik tahlilan dan yasinan yang dianggap sebagai salah, dan mereka menganggap bahwa hal tersebut menyalahi sunnah dan tidak memiliki dasar hadis yang sahih. Dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa membaca tahlilan dalam jumlah tertentu dan menghadiahkannya kepada mayit bukanlah hadis yang sahih dasarnya, atau dari hal tersebut itu menurutnya bukan termasuk hadis sahih, sehingga tidak boleh dijadikan amalan wajib ataupun amalan sunnah, dan berarti tidak boleh dikerjakan karena menurut mereka hal tersebut merupakan suatu bid'ah. Padahal bid'ah itu bukan semuanya bid'ah itu buruk, tapi ada bid'ah yang baik, karena juga tadi tahlilan itu mengandung unsur-unsur seperti ayat Al-Quran dan bacaan-bacaan zikir yang lainnya untuk mengesahkan Allah. Nah, sekian video atau presentasinya yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan, dan saya tidak berniat untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.